Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menghidupkan kembali program sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara. Namun, penggunaan frasa 4 pilar berganti menjadi sosialisasi 4 pilar MPR. Sebelumnya polemik seputar makna 4 pilar berujung uji materi pasal 34 ayat 3B huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Mahkamah Konstitusi memutuskan frasa 4 pilar berbangsa dan bernegara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu dianggap memaknai Pancasila sejajar dengan lainnya, padahal Pancasila merupakan dasar negara. Untuk itu, sosialisasi 4 pilar MPR dianggap perlu kembali dibangkitkan, karena selama ini ideologi Pancasila semakin ditinggalkan oleh masyarakat dan lembaga negara. Warisan 4 pilar, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara harus segera kembali dioptimalisasikan. Tim Liputan, Berita 1. Sosialisasi terhadap 4 pilar MPR yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dianggap penting untuk kembali ditanamkan kepada masyarakat dan lembaga negara. Karena kini keempat pilar yang merupakan landasan negara tersebut secara perlahan tampak semakin ditinggalkan. Dan untuk membahas lebih lanjut telah hadir di studio kami Wakil Ketua MPR Usman Sabta dan Ketua Badan Sosialisasi MPR Ahmad Basarah. Ya, kita langsung menyapa. Ya. Tamu-tamu kita sudah di studio. Selamat siang, Pak Usman. Selamat siang. Selamat datang di studio Berita 1. Pak Ahmad, selamat datang. Selamat siang. Selamat. Jadi kita langsung membahas tentang sosialisasi 4 pilar MPR. Kita ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Pak Ahmad, ini awalnya dengan frase 4 pilar MPR dianggap mereduksi makna Pancasila sebagai ideologi karena disejajarkan dengan 3 hal yang lain. Tanggapannya untuk sosialisasi ini lebih lanjut? Ya, memang pernah ada judicial review yang menggugat frasa 4 pilar berbangsa dan bernegara. Judicial review itu tahun 2011 ya menguji undang-undang partai politik khususnya pasal 34 mengenai kewajiban partai politik untuk melakukan kaderisasi nilai-nilai 4 pilar berbangsa dan bernegara. Frase 4 pilar berbangsa dan bernegara ini kemudian oleh putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2011 ya, keputusan nomor 100 menyatakan bahwa frasa 4 pilar berbangsa dan bernegara bertentangan dengan konstitusi karena dijelaskan di sana bahwa Pancasila itu bukan pilar tetapi dasar. Nah, penjelasan saya terhadap hal itu sebetulnya yang terjadi adalah sekedar kesalahpahaman soal semantik ya soal semantik karena MPR sendiri di dalam melaksanakan sosialisasinya pada saat masih periode dipimpin almarhum Pak Taufik dan Pak Sidarto itu Pancasila yang kita sampaikan kepada publik, kepada audiens pada sosialisasi ya Pancasila dasar dan ideologi negara. Kita tidak menjelaskan Pancasila itu sebagai pilar sebagaimana pemahaman awam bahwa pilar itu tiang yang sejajar. Karena di dalam buku 4 pilar yang diterbitkan MPR periode yang lalu dengan nama 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini, penjelasan tentang Pancasila itu dimulai ketika BPUPKI rapat tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Rapat itu kan agendanya hanya satu, yaitu membicarakan apa dasar jika Indonesia merdeka kelak. Lalu kemudian lahirlah Pancasila di situ. Berarti tidak merubah apapun begitu ya, Pak? Tidak ada. Pancasila yang kita jelaskan itu Pancasila dasar dan ideologi negara. Makanya saya katakan kesalahan semantik. Hanya saja MK pada waktu itu tidak minta keterangan kepada MPR gitu kan, padahal memang sih subjek hukumnya undang-undang parpol. Sementara kegiatan sosialisasi kita ya waktu itu payung hukumnya adalah Undang-Undang 27 tahun 2009 tentang MD3. Sekarang ketika dipimpin Pak Dr. Osman Sabta itu di bawah Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Berbeda subjek hukumnya. Jadi objek hukumnya itu berbeda. Nah, tetapi kita ini kan lembaga MPR, Pak Oso dan pimpinan yang lain itu memimpin lembaga MPR ini bagaimana nilai-nilai 4 pilar itu dalam praktek, menghormati lembaga negara lain dan sebagainya, sehingga putusan MK pun tetap kita hormati. Sehingga nama yang digunakan sekarang itu bukan lagi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi sosialisasi 4 pilar MPR RI. Gitu loh. Jadi pilarnya itu pilar sosialisasi. Ada 4 pilar sosialisasi MPR. Yang pertama tentang Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara,
NKRI sebagai bentuk negara yang final dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah negara, dan nilai-nilai ideologi fundamental yang lain yang kita sosialisasi itu hanya packagingnya aja. Jadi bisa gitu. kata kerennya rebranding seperti ya, soal branding aja gitu kan, soal brandingnya saja. Baik, saya ke Pak Usman. Pak Usman, ini 4 pilar MPR. Nah, ini kan udah diganti nih ya. Ini arti pentingnya apa sih, Pak Usman? Ya, seperti yang dijelaskan tadi, ini kan kita sudah kehilangan rasa nasionalisme, baik dari generasi muda, tidak masuk dalam mata pelajaran, lantas kemudian hilangnya budaya kita. Terus itu semua kan akibat kesadaran nasional yang ada dalam 4 pilar itu tidak dilaksanakan, tidak dihayati. Ya, nah itu yang membuat resah bangsa ini. Ya, umpamanya budaya kita sudah jauh tertinggal, yang masuk budaya-budaya lain. Politik kita diintervensi dari internasional, macam-macam cara ya untuk melemahkan posisi nasionalisme kita. Lantas juga itu juga menyangkut kepada masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bagaimana rakyat kan makmur bila mana kesadaran nasionalnya nggak ada gitu. Kira-kira itu yang paling mendasar. Jadi sekarang kita sedang membangkitkan itu, sedang menghidupkan kembali, sedang mendorong, memasukkan di semua ilmunya dan yang mudah. Jadi jangan kita terus merasa ini sudah gampang dilakukan. Enggak, anak muda udah nggak suka lagi dengan cara-cara yang kita lebih tua. Ya suruh dia bikin itu yang seenak dan sepaham dia bahasa anak muda begitu ya. Bahasa anak muda. Pokoknya I love you Osman Sabta. I love you bangsa Indonesia. Ya, macam-macam cara. Baik dengan musik, dengan lagu, itu beri kesempatan mereka untuk menghayati 4 pilar dengan caranya mereka sendiri. Dengan menarik, maka itu bisa menumbuhkan nasionalisme pada anak muda. Ya. Baik, tapi kita lanjutkan perbincangan ini Ayan dan 2 tamu kita di studio setelah jeda berikut. Pemirsa, tetaplah di Lunch Talk, kami kembali sesaat lagi.